Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadian Isnadira dengan NIM 212101070004 dan Karimah Hidayatus Nuriyang dengan NIM 212101070014 dan Muhammad Rifkil Umam dengan NIM 212101070024. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penilaian kurikulum. Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Ranah penilaian kurikulum meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam ranah sikap penilaian dilakukan dengan cara observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Pada ranah pengetahuan, penilaian dilakukan dengan cara tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan dalam ranah keterampilan dilakukan tes praktek, proyek, dan portofolio. Selanjutnya, penilaian dan kurikulum. Penilaian atau grading adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Sedangkan kurikulum dalam Undang-Undang terhadap Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Penilaian dalam kurikulum adalah penilaian oleh pendidik merupakan suatu proses alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Karimah Hidayatus Nuriyang dengan NIM 212101070014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang konsep sistem penilaian kurikulum. Penilaian sistem dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup A. Penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. B. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam berbagai tingkat proses berpikir. C. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian terampil menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. Fungsi dan tujuan penelitian. Fungsi A. Formatif. Memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B. Sumatif. Menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester. Tujuan A. Memetakan mutu satuan pendidikan. B. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan dan atau semester berikutnya. C. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Program penilaian kurikulum. Pada program kurikulum ini, kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Mendesain penilaian kurikulum. Menurut Nana E. Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum.
Makna desain kurikulum. 1. Penataan kurikulum mengacu pada penataan unsur-unsur kurikulum. Murray Print 1988. Yang kedua, susunan komponen atau unsur kurikulum yang termasuk dalam kurikulum adalah maksud dari tujuan dan sasaran, materi atau isi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Yang ketiga, desain kurikulum biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan kurikulum. Karakteristik desain kurikulum meliputi desain kurikulum, sumber tujuan, dan cara mengorganisir pembelajaran. Seterusnya adalah model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model penilaian Taylor, yang kedua adalah model Taba atau converter model, yang ketiga adalah model Wheeler, yang keempat adalah model Nichols, dan yang terakhir adalah model Skillback. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.